Bersyukur kepada Allah atas limpahan kita. Tidak ada satupun hari berlalu tanpa karunia darinya. Dan kita sadar bahwasanya setiap yang Allah limpahkan kepada kita memiliki hak untuk kita syukuri. Dengan hati kita, dengan lisan kita, maupun dalam perbuatan kita. Ikhwah sekalian yang semoga selalu dijaga Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak lupa pula kita sampaikan salawat serta salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, juga seluruh kaum muslimin yang setia mengikuti ajaran beliau sampai hari kiamat. Jamaah sekalian yang semoga selalu dibimbing Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan kali ini, pembahasan kita adalah pembahasan yang cukup sensitif jika disimak oleh sebagian besar kaum muslimin di negeri kita atau bahkan di daerah kita. Pembahasan tentang orang-orang salih yang mana kadang disikapi dengan salah, termasuk juga tempat mereka dikuburkan di sana. Ikhwah sekalian, pembahasan kita adalah babu ma jaa minat taghlidhi fi man 'abada Allah 'inda qabri rajulin salih. Bab mengenai riwayat yang sampai kepada kita tentang ketegasan larangan tentunya bagi orang yang beribadah kepada Allah tapi memilih tempat ibadahnya di mana? Di sisi kuburan orang salih. Fa kaifa idza abadah? Maka tatkala kita sudah sadar tentang sikap tegas dari Allah dan Rasulnya mengenai larangan beribadah kepada Allah. Ingat nggih? Ibadahnya kepada siapa? Kepada Allah. Tapi di mana? Dikhususkan sebuah tempat, yakni kuburan orang yang saleh. Itu saja dilarang dengan tegas. Terus bagaimana kalau misalkan ada orang yang sampai beribadah alias menyembah mereka? Baik ikhwah sekalian yang semoga selalu dijaga Allah subhanahu wa ta'ala. Sebelum kita mulai ke pembahasannya, tentunya kita ingat bahwasanya penilaian seseorang, penilaian masyarakat terhadap seorang tokoh misalkan tentang kesolihan dan tidaknya itu sangat relatif sesuai dengan ilmunya, sesuai dengan kebiasaan yang tersebar di dalam sebuah masyarakat juga. Tatkala di masyarakat yang standar beragamanya rendah, melihat orang yang rajin sholat, masih jaga sholat 5 waktu saja, dianggap sudah soleh. Padahal mungkin masih melakukan beberapa dosa dan kemaksiatan. Misalkan sholatnya masih dilakukan, tapi ternyata dia dalam usahanya masih menggunakan dosa besar, yakni misalkan riba dan yang lain sebagainya. Pokoknya sebagian masyarakat yang penting orangnya sholat, ya soleh, kan gitu gitu. Demikian pula ada masyarakat yang menilai kesolehan itu dengan kelebihan-kelebihan yang di luar nalar. Yang penting sakti dianggap orang soleh. Baik ikhwah sekalian yang semoga selalu dijaga Allah subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi tentunya bagi orang-orang yang sudah sadar bahwasanya hakikat kesolihan seseorang itu bisa dinilai dengan zahirnya, dan apa yang ada di dalam batinnya menjadi hak Allah subhanahu wa ta'ala untuk menilainya. Kita bisa menjadikan standar kesolihan
adalah dengan kesesuaiannya terhadap ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan seberapa ikhlas dia melakukan. Gitu, okay? Jadi semakin seseorang itu ikhlas dalam ibadahnya, dalam kebaikannya, semakin dia bertakwa, menjalankan perintah Allah dan akrab dengan segala tuntunan Rasulullah, serta menjauhi larangannya, tentulah orang ini orang yang salih zahirnya. Kenapa kita katakan zahirnya jamaah? Boleh enggak sih? Nah, mungkin ada yang nanya, boleh enggak kira-kira kita mengatakan, oh fulan itu soleh, mas fulan itu soleh, Masya Allah. Ya, boleh enggak kira-kira? Misalkan ada yang nyari apa? Kawan, nyari pasangan, tanya bagaimana kepribadiannya. Gimana mbak fulanah itu misalkan, ya, oh fulanah itu salihah orangnya, ya. Boleh tidak kita mengatakan demikian? Apa hukumnya jamaah? Apa hukumnya kita menilai seseorang sebagai orang yang saleh? Ayo, pian pernah dibilang ya sama tetangga, Masya Allah mas fulan itu soleh, dia rajin pengajian, ya, jaga sholat 5 waktunya dan lain sebagainya. Pernah? Nggak ya? Ya, paling diomongkan jelek-jeleknya aja gitu ya. Jadi jamaah yang semoga selalu dijaga Allah Subhanahu wa ta'ala. Singkatnya, berdasarkan hadis yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari mengenai kisah tatkala Ka'ab bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu dan juga 2 sahabatnya tidak ikut berperang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara yang disebutkan dalam hadis tersebut adalah wadzakaruli atau wadzakaruli rajulaini salihaini sahiba badrin, ya, dan mereka menyebutkan kepadaku 2 orang yang solih, yang keduanya adalah sahibai badrin, sahabat yang pernah ikut perang Badar. Fihima uswah, pada keduanya terdapat keteladanan. Apa yang disimpulkan oleh para ulama mengenai hal ini? Boleh kita menyatakan bahwasanya seseorang itu soleh sesuai dengan hukum lahiriahnya. Jadi kalau memang nampaknya orangnya seperti tadi, rajin jaga sholatnya, puasanya tidak pernah bolong, rukun iman, rukun Islam dijaga, ditambahkan lagi yang sunnah-sunnah yang sudah dipelajari dari ilmu agama diamalkan lahiriahnya. Karena kita ini cuma bisa lihat lahirnya saja, batinnya hanya Allah yang tahu, ya. Jadi boleh hukumnya kalau kita menilai seseorang itu sebagai orang yang soleh berdasarkan yang nampak darinya. Akan tetapi para ulama juga memberikan catatan. Apa catatannya jamaah? Apabila kita hendak menilai orang lain dengan penilaian yang baik, ingat juga hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Hadis apa itu jamaah? Hadis tentang kecaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bagi seseorang yang suka atau mudah memuji-muji orang. Wailaka qata'ta 'unuqa sahibik, celakalah engkau, ya. Kenapa? Karena engkau telah memenggal leher kepala kawanmu, ya. Engkau telah memenggal leher atau kepala kawanmu. Kok gitu? Nabi sampai mengulang-ulangnya. Karena apa? Karena ternyata orang ini suka memuji kawannya. Dan di antara yang diingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana minkum madihan
la mahalata. Kalaulah misalkan ada kondisi yang memang mengharuskan kita untuk menyampaikan sanjungan kita kepada orang lain, maka apa? Falyakul ahsibu fulanan. Ya, maka hendaklah ia mengatakan sepengetahuan saya demikian. Wallahu hasibuh, dan Allah lah yang lebih tahu hisabnya. Ya, wala uzakki 'ala Allahi ahada, dan saya tidak mensucikan seseorang pun atas nama Allah Subhanahu wa taala. Ahsibuhu kadza wa kadza, saya tahunya beliau demikian dan demikian. Ya, dijelaskan bahwasanya itu sekedar sesuai dengan pengetahuan saya. Jadi sekali lagi jamaah, kalau mau menilai, oh kawan saya itu orangnya soleh, oh Mbak Fulanah itu solihah, ya baik insya Allah agamanya, ya minimal kita katakan insya Allah, dan ditambahi dengan apa? Sepengetahuan saya. Itulah yang diajarkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam ungkapan kalau kita hendak memuji orang. Ya, demikian. Dengan ini, ya, insya Allah akan berkurang kekhawatiran sikap berlebih-lebihan terhadap orang yang dipuji. Ya, karena ditekankan apa tadi? Ditekankan saya tahunya seperti ini. Allah lah yang paling tahu. Wallahu hasibuh. Ya, tidak boleh kita langsung mengklaim, memastikan, oh masya Allah, fulan itu wali, masya Allah, fulan itu orangnya soleh sekali, tidak pernah maksiat sama sekali, misalkan, ya, tanpa menyatakan sepengetahuan saya, ya, tanpa dikaitkan dengan ilmu Allah yang lebih sempurna tentang apa yang dirahasiakan Dia, ya, demikian. Baik ikhwah sekalian, kita akan langsung kembali ke judul bab ini, ya, bab yang cukup sensitif, apa tadi judulnya jamaah? Ya, tentang peringatan keras bagi orang yang ibadah kepada Allah tapi milih tempatnya di sisi kuburan orang soleh, mengiranya bahwasanya kalau beribadah di situ lebih afdol daripada misalkan di masjid, lebih utama daripada misalkan di Masjid Nabawi, di Masjidil Haram misalkan, ya, sehingga lebih memilih, oh kalau safar ke sana, ya, umrohnya belakangan tidak apa-apa, hajinya belakangan tidak apa-apa misalkan, yang penting sudah sana dulu. Wah, ini ini mohon maaf kalau kita belajar lagi, kita baca hadis-hadis Nabi lagi, ternyata banyak yang mungkin belum kita sadari. Baik, jamaah yang semoga selalu dijaga Allah Subhanahu wa ta'ala. Bab ini dijelaskan oleh para ulama, diberikan oleh beliau, kenapa? Sebagai pengingat bagi kaum muslimin bahwasanya agama kita ini semakin asing. Agama kita semakin asing. Meskipun pengikutnya banyak, akan tetapi kebanyakan mereka belum mengerti apa yang dikhawatirkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam perihal hal ini. Jelas Jadi, ya, beliau meskipun bukan tinggal di Indonesia, ya, beliau tinggal di Jazirah Arab. Beliau pun sudah mendapati kondisi yang serupa. Orang lebih suka beribadah kepada Allah di mana? Mohon maaf, di kuburan atau dianggap tempat keramat misalkan, daripada ke masjid. Giliran adzan softnya satu soft aja ndak lengkap misalkan. Ya, bahkan ada yang adzan sendiri, qomat sendiri, ya imam juga. Ya. Ikhwah sekalian yang semoga selalu dijaga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi sekali lagi bab ini sudah menjelaskan secara otomatis kepada kita tentang keterasingan Islam dan juga
Betapa banyak dari kaum muslimin yang tidak lagi memahami hakikat tauhid. Nah, ikhwah sekalian yang semoga selalu dijaga Allah Subhanahu wa taala. Kita akan langsung masuk ke dalil yang pertama, okay? Beliau menyebutkan hadis yang sahih dari Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Ibunda Aisyah menceritakan, anna Umma Salamah dzakarat li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kanisatan ra'atha bi ardi Habasyah. Ibunda Aisyah menyampaikan kepada kita bahwasanya Ummu Salamah dahulu tatkala beliau hijrah ke kota Habasyah, beliau mendapati kanisah. Kanisah apa jemaah? Gereja, okay? Beliau mendapati gereja yang akhirnya kondisinya diceritakan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara kondisinya apa? Wa ma fiha minas suwar. Di gereja-gereja itu terdapat gambar-gambar atau patung-patung. Faqal, apa komentarnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mendengar kisahnya Ummu Salamah tentang gereja yang seperti tadi? Ulaika idza mata fihimur rajulus salih. Mereka itu apabila ada orang yang solih meninggal di kalangan mereka, awil abdus salih, atau seorang hamba Allah yang dianggap soleh, banau ala qabrihi masjidah. Mereka membangun masjid di atas kuburannya. Pertanyaan, orang Nasrani, orang Yahudi, ibadahnya di masjid atau di mana? Di gerejanya, kan gitu nggih? Berarti masjid di sini bukan masjid sebagaimana yang apa? Yang dipahami oleh kaum muslimin, tapi kata masjid di sini umum. Umumnya apa? Tempat sujud ataupun tempat ibadah dalam bentuk apapun. Gitu nggih? Jadi kalau misalkan ya kita lihat kebiasaan orang Yahudi atau orang Nasrani dahulu, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, setiap kali ada orang yang dianggap soleh meninggal, orang yang dianggap punya keunggulan meninggal, sengaja mereka membangun tempat ibadah di atas kuburannya, ya. Wasawwaru fihi tilka suwar, kemudian mereka membuat gambar-gambar, ya, dengan bentuk-bentuk yang macam-macam. Ulaika syirarul khalqi indallah. Jamaah perhatikan, ini bukan kata ustadz. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apa? Mereka itu adalah syiror, syirornya khalq. Ya, makna syar, buruk. Syiror berarti seburuk-buruk makhluk, jamaah. Kita tuh kadang kalau nyampaikan seperti ini tuh ndak enaknya gimana? Ya kayaknya kurang sopan gitu kan. Tapi mau ndak mau harus kita sampaikan. Kenapa? Karena ini sabda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan kita yang sedang memvonis orang lain sebagai orang yang buruk. Kita hanya menyampaikan apa yang Rasulullah sampaikan. Ya, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka ini adalah seburuk-buruk makhluk di sisi Allah. Ya subhanallah. Ya, fahaulai jama'u bainal fitnatain. Kemudian beliau melanjutkan sebuah nukilan. Beliau menukilkan komentar yang disebutkan Syekhul Islam. Apa itu? Beliau mengatakan orang-orang semacam ini mereka menghimpunkan dua fitnah. Ya, otomatis melakukan dua fitnah. Fitnah yang pertama apa? Fitnatil kubur. Fitnah yang timbul karena sikap yang menyimpang terhadap kuburan. Wa fitnatit tamathil, dan juga fitnah membuat-buat gambar orang yang soleh atau membuat berhala mereka. Demikian. Jadi hadis ini sahih deh. Jadi insyaallah
insya Allah kita semua sepakat untuk mengamalkannya karena hadisnya apa? Hadis yang sahih. Baik, jamaah sekalian yang semoga selalu dijaga Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, mungkin kalau kita di awal-awal ngaji kaget mungkin, loh kok ada yang kayak gitu? Bukannya apa? Banyak kita dapati demikian. Atau mungkin kita pribadi masih berat untuk meninggalkannya. Karena apa? Kata orang itu yang baik seperti itu memang. Ternyata tatkala kita ngaji hadis Nabi kok kayak gini gitu. Maka apa? Ingat ya, kita tidak akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah kalau menyelisihi kebanyakan orang. Di hari kiamat nanti kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah kalau menyelisihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian. Baik ikhwah sekalian yang semoga selalu dijaga Allah Subhanahu wa taala. Sebagian ulama menjelaskan bahwasanya dari hadis ini kita paham hukum asal membuat kuburan itu pada dasarnya di mana? Di luar bangunan. Ya, pada dasarnya kalau hendak kita buat sebuah kuburan, maka dibuatnya di mana? Di luar bangunan. Ya, supaya apa? Kata para ulama, supaya ya tidak menjadi sebab kesyirikan. Kok bisa gitu? Ya kayak tadi mirip dengan tindakannya orang-orang Nasrani terdahulu. Yang berikutnya yang dijelaskan ditegaskan oleh para ulama, al-quburu asyaddu fitnatan minat tamathil. Kuburan itu bisa menimbulkan fitnah yang lebih besar dari sekedar berhala. Kok gitu Ustaz? Kata para ulama, alasannya ada dua. Yang pertama, al-quburu mawjudatun fi kulli makanin bi khilafit tamathil. Kuburan itu di mana-mana ada, di zaman manapun ada. Sehingga kalau ada satu saja yang disikapi dengan salah, ya, niscaya itu akan mudah menyebar kepada yang lainnya. Apalagi kalau yang nyebarkan jago cerita, ya. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian, indal qabri tuhsalu asya'u la tuhsalu 'inda makanin akhar. Di kuburan itu ada sensasi yang tidak didapati di tempat yang lainnya. Pernah Pak lewat di kuburan sendirian? Pernah Pak lewat kuburan sendirian? Apalagi dari kecil udah sering dapat cerita, "Wih, kuburan itu angker," katanya. Gimana sensasinya? Ya takut, ya. Demikian. Jadi tatkala ya ada orang yang menyikapi kuburan dengan sikap yang menyimpang, maka kekhawatiran penyimpangannya akan lebih besar, yakni akan timbul rasa takut terhadap yang sedang dia datangi itu atau lokasi tersebut. Sedangkan rasa khauf, rasa takut itu adalah salah satu ibadah hati. Ya, demikian ikhwah sekalian yang semoga dijaga Allah Subhanahu wa taala. Bentar. Ini selingannya kayak gini. Baik ikhwah sekalian yang semoga selalu dijaga Allah Azza wa Jal. Itu singkat mengenai dalil yang pertama, hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Nah, ikhwah sekalian, ya, yang berikutnya kita akan masuk ke dalil yang kedua, walahuma anha, dan diriwayatkan dari keduanya, dari Imam Bukhari dan Muslim, dari Ibunda Aisyah juga. Qalat, beliau mengatakan, lamma nuzila bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tafiqa yatrahu khamisatan lahu ala wajhi. Tatkala dahulu sakitnya Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah semakin parah, bahkan kematian sudah sebentar lagi mendatanginya. Saking beratnya sakit beliau itu beberapa kali ya menutupi wajahnya dengan
dengan kain, ya, menutupi wajahnya dengan kain atau pakaiannya. Tatkala beliau sudah merasa apa? Merasa pengap atau merasa ya perasaan yang kurang nyaman dengan kondisi tertutup tadi, beliau pun menyingkapnya lagi, membukanya. Ekspresi beliau dalam kondisi sakit seperti itu dulu jamaah. Ya. Jadi beliau ini manusia biasa, bisa sakit, ya, bisa menampakkan rasa sakit juga. Demikianlah yang beliau lakukan saat menjelang wafatnya. Makanya kata beliau, fa idza tamma biha kasyafaha. Kalau sudah merasa apa? Tidak nyaman dengan kondisi kain yang menutup wajahnya, beliau buka lagi. Faqal wa huwa kadzalik. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam kondisi demikian, kondisi sakit parah. Ya, beliau bersabda, la'natullahi 'alal yahudi wan nasara. Laknat Allah itu menimpa orang-orang Yahudi dan juga orang-orang Nasrani. Juga bisa dimaknai apa? Doa dari Nabi. Semoga Allah menimpakan laknatnya kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Kenapa demikian? Karena ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida. Karena mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai tempat-tempat ibadah. Demikian kata beliau, yuhadziru ma sana'u. Nabi SAW dalam sabdanya ini, beliau hendak memperingatkan tentang apa yang mereka lakukan, alias yang dilakukan orang Yahudi atau orang Nasrani. Walaula dzalika la ubriza qabruh. Kalaulah bukan karena ada sikap menyimpang seperti itu, niscaya kuburan beliau itu tidak akan dalam kondisi tertutup. Pasti akan dibiarkan dalam kondisi terbuka. Karena beliau dikuburkan di mana? Di rumah Ibunda Aisyah. Ya. Kalau misalkan tidak ada kekhawatiran dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berdasarkan wahyu dari Allah, umat ini akan mengikuti umat-umat sebelumnya, kebiasaan-kebiasaan menyimpang mereka. Tentulah kata Ibunda Aisyah apa? Pasti kuburan Rasul tidak perlu tetap dalam kondisi tertutup. Bahkan kalau misalkan pian ingat, ya mungkin waktu umroh disampaikan kepada pian, dinding yang membatasi kuburan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dibikin berapa lapis jemaah? 3. Dibikin 3 lapis, ya sampai demikian, ya karena apa? Kekhawatiran umat ini akan menyikapinya dengan sikap yang menyimpang. Kemudian ghairu annahu khusya ayyuttakhadha masjida. Ya, hanya saja itu tidak dilakukan. Kenapa? Karena beliau sallallahu alaihi wasallam khawatir, ya, kuburan beliau akan dijadikan tempat ibadah. Jadi jamaah, kalau misalkan pian dapati petugas keamanan di sana, sampai menghalang-halangi ya kaum muslimin yang naudzubillah mungkin belum paham dan bersikap berlebih-lebihan terhadap kuburan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka apa? Maka ingat, yang mereka lakukan itu mengamalkan tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tidak pengen Nabi itu sampai kuburannya disikapi berlebih-lebihan sampai dijadikan tempat ibadah. Loh Ustaz, bukannya sekarang jadi masjid itu Ustaz? Nanti insya Allah akan kita bahas secara ringkas mengenai ya hakikat kuburan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang nampaknya berada di Masjid Nabawi. Nah, baik, selanjutnya kita akan langsung ke dalil yang ketiga dulu, Dalil ketiga, dalil riwayat Imam Muslim. An Jundab bin Abdullah, dari sahabat yang mulia namanya Jundab bin Abdullah radhiyallahu taala anhu. Qala sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qabla an yamuta bi khamsin. Beliau mengatakan,
saya telah mendengar sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum beliau meninggal 5 hari, alias apa? 5 hari sebelum beliau meninggal. Jadi ini adalah wasiat menjelang akhir-akhir hayat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, berarti inilah yang paling apa? Paling layak untuk diamalkan kalau misalkan ada yang menyelisihi ajaran beliau. Kenapa? Karena mungkin ada yang beranggapan, oh ya itu di awal kemudian sudah diganti tidak masalah karena tidak khawatir. Kenyataannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai akhir hayat beliau masih mengkhawatirkan hal yang demikian. Ya, jelas nggih jamaah nggih? Ini menunjukkan bahwasanya apa? Nabi itu konsisten ya dalam dakwahnya. Sejak di kota Makkah sampai akhir hayat beliau mendakwahkan tauhid dan khawatir tauhidnya kaum muslimin ini rusak. Ya, apa yang disabdakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak pernah menjadikan seorang pun sebagai orang yang disebut khalil. Khalil itu terjemahannya ya kekasih. Akan tetapi apa? Kedudukan kekasih yang lebih tinggi daripada sekedar kekasih biasa. Ya, pian punya kekasih, Pak? Ada, ya. Nah, itu kekasih biasa. Secinta apapun pian kepada istri, kekasih biasa. Ya, karena cinta. Ya, akan tetapi khullah, kedudukan cinta, kekasih yang disebut khalil ini luar biasa. Makanya sederhananya kita terjemahkan dengan kekasih yang spesial, ya, yang diutamakan. Kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menjadikan seorang pun dari manusia ini sebagai kekasih? Fa innallaha qad ittakhadhani khalila, karena Allah lah yang telah menjadikan aku sebagai kekasihnya. Jadi apa? Jadi beliau tidak menduakan Allah Subhanahu wa taala setelah Allah yang telah memilih beliau sebagai kekasih utamanya. Kama takhadha Ibrahim khalila, sebagaimana Nabi Ibrahim juga dijadikan kekasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Walau kuntu muttakhidan min ummati khalila, kalaulah misalkan aku mengambil atau menjadikan salah satu dari umatku sebagai seorang kekasih, lattakhadtu Abu Bakrin khalila, pastilah aku akan jadikan Abu Bakar sebagai kekasihku. Abu Bakar yang sampai disebut Siddiq, ya, karena kejujuran imannya, gak diangkat sebagai kekasih oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ala wa inna man kana qablakum kanu yattakhidhuna qubur anbiya'ihim masajid. Ketahuilah, ingat, sesungguhnya orang-orang yang hidup sebelum kalian telah menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai tempat-tempat ibadah. Ala fala tattakhidul qubur masajid. Maka ingat, janganlah kalian menjadikan kuburan-kuburan itu tempat ibadah. Fa inni anhaakum an dzalik, karena sesungguhnya aku melarang kalian dari sikap demikian. Ya, ini salah satu wasiat Nabi menjelang wafatnya, dan hadisnya juga hadis yang sahih. Nah, selanjutnya, faqad naha anhu fi akhir hayatih. Beliau berkomentar, ya, sungguh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah melarang tindakan ini di akhir hayatnya. Thumma innahu la'ana wa huwa fi siyaqi man fa'alah. Kemudian beliau bahkan melaknatnya, ya, melaknat orang yang melakukannya. Was-salatu 'indaha min dzalik. Beliau menjelaskan salat di sana, di kuburan itu, ya, maksudnya mengkhususkan salat tertentu, nggih. Misalkan, oh, saya menganggap kalau sholat fardu itu lebih baiknya di kuburan. Atau apa? Ada sholat khusus yang diajarkannya sendiri, dianggapnya lebih utama dilakukan di kuburan, misalkan. Ya, maka apa? Itu termasuk dari tindakan menjadikannya tempat ibadah. Wa illam yubna masjidun, meskipun belum ada bangunan tempat ibadah yang didirikan, ya. Wa huwa makna qauliha,
Dan ini adalah ya sesuai dengan makna dari perkataan Ibunda Aisyah, khasya ayyuttakhadha masjidah, ya kekhawatiran beliau sallallahu alaihi wasallam kuburannya dijadikan tempat ibadah. Fa inna sahabata lam yakunu liyabnu haula qabrihi masjidah, karena kenyataannya para sahabat dahulu itu belum membangun apa-apa dari bangunan masjid ya di sekitar kuburan beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa kullu mawdi'in qusidatis salatu fihi faqad ittukhidha masjida. Dan setiap lokasi yang ditujukan untuk dilakukan sholat di dalamnya. Sholat ini juga bisa bermakna doa, nggih. Karena doa dalam bahasa juga disebut sholat dalam bahasa Arab, ya. Maka apa? Setiap tempat yang ditujukan sebagai tempat sholat atau tempat berdoa, faqad ittukhidha masjidah, maka sungguh telah dianggap sebagai masjid meskipun belum dibangun maksudnya, ya. Bal kullu mawdi'in yusalla fihi yusamma masjidah, bahkan setiap lokasi yang mana orang sholat di atasnya, ya, di tempat tersebut itu sudah dinamakan masjid. Kok gitu? Dari mana? Karena kita tahu, di antara keistimewaan umat Islam apa jamaah? Ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura. Kata Nabi SAW, bumi ini dijadikan oleh Allah sebagai masjid, sebagai tempat ibadah, ya, dan juga tempat yang suci selama tidak terdapat najis di dalamnya tentunya. Demikian. Jadi kalau misalkan pian safar, ya, atau di perkebunan bingung mau sholat ke masjid kok jauh, ya, sampai sana sudah habis jamaahnya, maka tidak masalah pian misalkan laksanakan sholat di sana, ya, selama jelas-jelas tidak ada kenajisan di sana, tidak ada kotoran binatang buas yang najis misalkan, ya, maka itu tempat yang suci dan disebut masjid alias termasuk dari apa? Termasuk dari tempat ibadah meskipun tidak ada bangunannya. Baik, jamaah yang semoga selalu dijaga Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di dalam hadis yang awal tadi, kita sudah paham bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam ya menyampaikan bahwasanya orang Yahudi dan orang Nasrani itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa juga bermakna apa tadi? Nabi mendoakan semoga orang Yahudi dan Nasrani itu dilaknat oleh Allah karena mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid atau tempat ibadah. Masih ingat jamaah apa maksudnya laknat? Nggih, dijauhkan dari rahmat Allah, ya, dijauhkan dari rahmat Allah. Meskipun mereka kelihatannya kaya, kelihatannya sukses, kelihatannya cerdas. Orang Yahudi kan pintar-pintar katanya kan gitu, nggih. Nah, kenyataannya mereka itu tidak dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi standar orang itu dikatakan dirahmati atau bukan tidak bisa langsung serta-merta kita nilai dari yang nampak di dunia. Betapa banyak orang-orang yang kaya akan tetapi dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian, ya, ikhwas sekalian yang semoga dijaga Allah Azza wa Jalla. Tidak cukup tisu satu. Baik. Apa? Baik, ikhwas sekalian yang semoga selalu dijaga Allah Azza wa Jalla. Ada pertanyaan yang beliau nukilkan di dalam penjelasannya. Limadha dufina sallallahu alaihi wasallam dakhil al-hujrati wa la ahada yara al-hujrata fadlan an turbatil qabr? Apa alasannya? Kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kok dikuburkan di dalam kamar atau di dalam rumahnya ibunda Aisyah, ya? Sedangkan
Gak ada satupun orang yang nantinya bisa menyaksikan. Maka jawabannya apa? Yang pertama, berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma qubida nabiyyun illa dufina haitsu yuqbad. Tidak ada satupun nabi yang diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali beliau dikuburkan di mana beliau meninggal. Jadi kalau yang nanya, kok Nabi dikuburkannya di sana, Ustaz? Kok dikuburkannya tidak di kuburan Baqi' bersama para sahabat misalkan? Ya, kenapa tidak di luar? Karena apa? Karena para nabi itu, ya, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, di mana mereka diwafatkan oleh Allah, di sanalah mereka dikuburkan. Sedangkan Nabi meninggalnya di mana? Di kamarnya atau di rumahnya Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Kalau misalkan beliau meninggalnya di rumah istri beliau yang lain, tentunya beliau akan dikuburkan di sana, ya. Demikian. Kemudian ikhwah sekalian, ya. Bagaimana kalau ada orang yang bertanya juga seperti yang sudah kita sebutkan di pertengahan tadi, ya, loh, bukannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu kuburannya di tengah Masjid Nabawi atau di dalam Masjid Nabawi, Ustaz? Maka jawabannya yang global, sederhananya, yang pertama kata beliau, ini adalah perkara yang mutasyabih, alias perkara yang tidak langsung semuanya bisa paham. Memang mungkin kalau kita yang tidak paham datang ke Masjid Nabawi, tanya di mana kuburan Nabi, lokasinya di dalam bangunan masjid, kan gitu. Kita masuk masjid lewat raudhah, kan gitu, lewat raudhah, kemudian nanti bisa lewat kuburan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kok kayaknya lokasinya di dalam masjid? Ya kayak gini. Nampaknya sepertinya demikian. Ya, gampangnya keluar pintunya sana, nah kuburannya di sini, kan gitu. Ya, ini kan di dalam masjid, katanya tidak boleh. Apakah seperti ini sebenarnya pengamalan yang benar, kan gitu? Ya, maka apa? Sekali lagi, ini adalah perkara yang mutasyabih, yang samar, yang masih syubhat, sehingga tidak semua orang langsung bisa paham, ya. Sedangkan pada dasarnya setiap muslim itu diperintahkan untuk berpegang dengan dalil-dalil yang muhkam, dalil-dalil yang sudah jelas, bukan yang masih bisa memiliki kemungkinan kesana dan kemari. Makanya bahkan sebagian ulama, ya, menyatakan kalau belajar fikih atau usul fikih, ya, mereka nyebutkan apa? Ma'awujudil ihtimal saqatal istidlal. Selama masih ada kemungkinan maka pendalilan bisa batal. Ya, jelas kira-kira nggih? Misalkan ada dikatakan seperti ini, tapi kenyataannya, ya, tafsirannya bisa A bisa B. Maka apa? Maka selama masih ada kemungkinan dipahami dengan pemahaman yang berbeda, ya, maka apa? Itu bisa dibatalkan. Pendapat itu bisa digugurkan. Makanya tidak heran, kalau misalkan, oh Ustadz ijtihadnya seperti ini hasilnya, yang itu beda. Ada madhab Syafi'i, ada madhab Hambali, Maliki, Hanafi, padahal pakai dalil semua, kan gitu. Ya, pakai dalil semua. Dari mana, Ustadz? Ya, berdasarkan kesimpulan mereka sesuai dengan dalil yang sampai kepada mereka. Demikian, ya. Jadi sekali lagi, kenyataan seperti tadi, nampaknya kuburan Nabi di dalam Masjid Nabawi itu memang perkara yang perlu dirinci. Tidak setiap orang sekali lihat langsung paham, ya, karena memang umumnya masyarakat kita ngiranya apa? Kuburan Nabi di dalam masjid, sehingga tidak masalah kita melakukan hal yang serupa. Nah, ini perlu diluruskan, ya. Makanya di antara yang dirinci oleh para ulama, yang pertama perlu kita perhatikan,
annal masjida lam yubna 'alal qabr. Sesungguhnya Masjid Nabawi itu tidaklah dibangun di atas kuburan. Ya, tidaklah Masjid Nabawi itu dibangun di atas kuburan. Dahulu sebelum Rasulullah meninggal, Masjid Nabawi sudah ada belum? Sudah. Dan itu belum jadi kuburan. Itu masih rumahnya Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Sama sekali tidak ada kuburan, kemudian dibangun bangunan. Ya, demikian. Kemudian yang kedua, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam lam yudfan fil masjid bal dufina fi baitihi wa kana kharijal masjid. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau meninggal, beliau itu bukan dikuburkan di masjid tapi dikuburkan di rumah beliau bersama Ibunda Aisyah yang tinggal di sana, kan gitu. Ya. Demikian. Jadi Nabi itu bukan dikuburkan di dalam masjid. Nabi itu dikuburkan di luar masjid, yakni di rumah Ibunda Aisyah. Jadi jangan dikira apa? Ada yang sengaja mengubur Nabi di masjid, kemudian kita bisa niru hal yang sama. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, idkhalul hujurati ilal masjid laysa bittifaqi sahabati radhiyallahu taala anhum bal ba'da an inqarada aktsaruhum. Kalau kita lihat sejarah lagi, ya, rumah Ibunda Aisyah itu akhirnya dijadikan di dalam lokasi masjid itu bukan dengan kesepakatan seluruh sahabat. Bahkan itu mulai dibangun, diluaskan sehingga menjadi bagian dalam masjid kapan? Tatkala para sahabat dahulu sudah banyak yang meninggal. Ya, demikian. Jadi ulama sahabat sudah banyak yang meninggal, bahkan yang masih hidup saja tidak sepakat dengan tindakan demikian. Berarti apa? Mohon maaf ya, mungkin ada ya perselisihan paham di antara mereka, ya, sehingga apa? Sehingga yang paham mengingkarinya, yang belum paham tetap melakukannya. Nah, kemudian wa khalafa ba'du man baqi, ya tentunya sudah kita sebutkan tadi. Ya, di antara tabi'in juga ada yang menyelisihinya. Contohnya siapa? Tokoh tabi'in yang mulia Sa'id ibnul Musayyib rahimahullahu taala atau Musayyab. Nah, yang keempat, di antara yang perlu kita ketahui juga, al-qabru laisa fil masjidi. Kuburan itu hakikatnya bukan di dalam masjid. Bal fi hujratin mustaqillatin. Akan tetapi berada di sebuah ruangan terpisah. Ya, ruangan terpisah. Cuman tidak ada yang berani mindahkan kuburan Nabi. Makanya terpaksa diluaskan, kemudian ditambahi dinding-dinding lagi supaya tidak ada yang beranggapan itu masjid juga. Jelas nggih? Insyaallah. Ya. Jadi apa tadi? Kuburan itu bukan ya bagian dari masjid hakikatnya, tapi berada di ruangan yang berbeda. Ya. Jadi meskipun masjidnya mengalami perluasan, ya, pada dasarnya perluasannya itu ya tidak mengorbankan lokasi dikuburkannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian dijadikan masjid, bukan. Tetap itu dipertahankan sebagaimana hadis Nabi tadi, Nabi dikuburkan di mana beliau meninggal. Tidak ada yang mengingkari hadis ini. Ya, ada yang berani meninggalkan sabda Nabi SAW ini sehingga tetap di sana meskipun akhirnya masjidnya diluaskan. Ya, demikian. Walisal masjidu mabniyan alaih. Masjid juga tidak dibangun di atas ruangan itu, kan? Ya, tidak dibangun di atas ruangan itu masjidnya, tempat ibadahnya. Misalkan nanti lantai 2 buat ibu-ibu misalkan. Enggak, kan? Ya. Balil qabru mahfudun bi thalathati judran. Bahkan kuburan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu dijaga, dibatasi dengan 3 lapis dinding. Wa ju'ilal jidaru fi zawiyatin munharifatin 'anil qiblah. Dan posisi dindingnya itu sebenarnya apa? Miring.
ya, tidak sesuai dengan kiblat, ya. Sehingga apa? Ya, atau supaya apa? Hatta la yastaqbiluhul musalli, supaya orang sholat tidak menghadap ke kuburan. Demikian, ya. Yang berikutnya, di antara yang beliau ingatkan, Masjid Nabawi itu punya keistimewaan yang tidak dimiliki masjid-masjid yang lain atau tempat-tempat lainnya. Ya, kalau pian sholat di Masjid Nabawi, sholatnya pahalanya berapa kali lipat? 1000, 10.000, 1000 apa 10.000? 1000, ya. Nah, baik, itu ya. Jadi Masjid Nabawi memang punya keistimewaan yang Allah dan Rasulnya khususkan. Ya, ingat, Allah dan Rasulnya yang mengkhususkan, bukan kita yang membuat-buat kekhususan. Ya, sehingga apa? Kalau misalkan Masjid Nabawi itu dikunjungi, ya, itu termasuk apa? Termasuk yang disyariatkan. Ada orang nabung supaya bisa umroh sekaligus berkunjung ke Masjid Nabawi misalkan. Boleh tidak? Bukan cuman boleh, ibadah jadinya. Dapat pahala. Tapi kalau misalkan pian nabung, supaya apa? Supaya bisa ziarah ke Masjid Istiqlal. Ayo, ya, misalkan pian jauh, ya, beli tiket susah misalkan, ya, sengaja nabung untuk mengkhususkan mengunjungi Masjid Istiqlal, ya, atau diyakini punya pahala tertentu, bikin-bikin sendiri, ya. Maka apa? Yang seperti ini tentunya terlarang. Demikian, ya, insyaallah semuanya masih ingat, ya, Nabi pernah bersabda apa? La tushaddur rihal illa ila thalathati masajid. Ya, kita tidak boleh mempersiapkan perjalanan jauh, ya, kecuali ke 3 masjid. Nah, apa saja? Masjidil Aqsa, terus Masjid Nabawi atau Masjidil Haram, kemudian Masjid Nabawi, ya. Masjidil Aqsa, Masjidil Haram, dan juga Masjid Nabawi. Kalau yang ini biar nabung persiapan supaya bisa ke sana, dapat pahala jamaah. Beda halnya dengan kalau masjid-masjid yang di negeri-negeri kita, ya. Karena apa? Tidak ada ayatnya, tidak ada pula hadisnya. Bahkan Nabi secara khusus sengaja menyebutkan 3 masjid ini, padahal Masjid Quba ada, ya. Bahkan pertama kali beliau bangun saat perjalanan hijrah ke Madinah. Ternyata apa? Tidak beliau sampaikan keistimewaan sebagaimana keistimewaan kota atau Masjid Nabawi, meskipun ada juga keistimewaannya, okay? Demikian. Baik ikhwah sekalian yang semoga selalu dijaga Allah Subhanahu wa taala. Di antara yang diingatkan pula bagi kita adalah apa? Tadi kita tahu Nabi SAW itu disebut oleh Allah sebagai Khalilullah selain Nabi Ibrahim. Maka inilah lafal yang paling utama kalau kita hendak menyebut Rasulullah sebagai kekasih Allah. Kenapa beliau tegaskan demikian? Karena sebagian orang malah lebih suka mengungkapkan beliau itu Habibullah, kan gitu. Ya, lebih mengutamakan julukan Habibullah, padahal Habib itu kekasih yang levelnya di bawah Khalil. Kalau mau mengungkapkan rasa cintanya kepada Rasulullah, ya, maka apa? Di antara ungkapan yang paling tepat adalah menyebut beliau sebagai Khalilullah, bukan sekedar Habibullah.
Habibullah. Karena Habib itu, ya, Habibullah itu ungkapan kekasih, dengan ungkapan Habib itu derajatnya lebih rendah dibandingkan dengan Khalil, gitu nggih. Dan itulah yang Allah tetapkan bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, bahkan nih kalau kita lihat penegasan para ulama, ya, mereka sampai mengatakan, wah, ini mendudukkan Rasulullah tidak pada tempatnya, ya, tidak memuliakan Rasul sebagaimana mestinya kalau disebut sekedar Habibullah saja, ya. Jadi apa tadi? Lebih tepatnya beliau disebut sebagai Khalilullah. Demikian, ya. Baik, ikhwah sekalian yang semoga dijaga Allah Subhanahu wa taala. Ya, terakhir dalil yang keempat. Wali Ahmad bisanadin jayyid, dan dalam riwayat Imam Ahmad dengan sanad yang baik. Ani bin Mas'udin radhiyallahu anhu marfu'a. Diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu secara marfu'. Inna min syirarin nasi man tudrikuhu as-sa'atu wa hum ahya' walladzina yattakhiduna al-qubur masajid. Sesungguhnya di antara manusia yang paling buruk adalah siapa jemaah? Orang yang mendapati hari kiamat dalam kondisi dia masih hidup. Ya. Jadi sebelum kiamat pian berharap segera meninggal, ya. Ya. Semoga kita tidak termasuk di antara orang yang terburuk, ya, berharap demikian, ya. Karena ngeri. Ya. Bukan berarti kita langsung memvonis setiap muslim yang hidup sampai akhir zaman itu siapa? Orang yang paling buruk. Ya, akan tetapi memang para ulama diantaranya menjelaskan apa? Kondisi manusia saat itu adalah kondisi yang paling buruk sehingga layak untuk ditimpakan kiamat kepada mereka. Ya, makanya Nabi, atau dalam hadis Abdullah bin Mas'ud tadi secara marfu', karena ini perkara yang gaib, maka tidak mungkin sahabat itu ngomong dari kantongnya sendiri. Pasti berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kan gitu. Ya, sesungguhnya di antara seburuk-buruk manusia adalah mereka yang mendapati hari kiamat dalam kondisi masih hidup. Ya, dan kita kan tidak tahu hari kiamat kapan, dan tidak boleh juga kalau misalkan besok kiamat bunuh diri dululah. Nggak boleh, nggak boleh jamaah. Kemudian siapa lagi? Walladzina yattakhiduna al-qubur masajid, dan orang-orang yang menjadikan kuburan sebagai tempat-tempat ibadah. Catatan jamaah, ingat, ada ibadah tertentu yang disyariatkan di kuburan. Misalkan apa? Ziarah kubur. Ziarah kubur. Karena sebagian orang salah paham, kalau diingatkan kayak gini berarti ziarah kubur haram gitu, Ustaz. Enggak, ziarah kubur itu ibadah. Selama ziarahnya untuk mengingatkan kita kepada akhirat, berdoa kepada Allah, mendoakan mereka yang sudah meninggal, bukan justru minta kepada yang telah meninggal. Ya, demikian. Dan sebenarnya tempat yang lebih baik untuk mendoakan yang telah meninggal di mana? Masa di kuburan? Ya, di masjid, tempat-tempat yang mustajab, misalkan waktu-waktu yang mustajab, ya. Tidak harus nunggu ke kuburan dulu baru didoakan, ya. Demikian. Justru kita banyak mendoakan misalkan orang tua kita saat kita di rumah sholat tahajud, misalkan waktu-waktu mustajab, saat hujan, saat sujud, didoakan orang tuanya. Jangan nunggu setahun sekali misalkan ke ziarahnya, atau mungkin setengah tahun sekali baru diziarahi, baru didoakan. Yuk, kasihan orang tuanya, ya. Demikian ikhwah sekalian. Ya, sekali lagi, ziarah kubur itu disyariatkan selama tindakannya benar, mengingatkan kepada kematian, ya. Kita doakan mereka, ya. Kita berdoa kepada Allah agar Allah merahmati mereka yang telah
meninggal, mengampuni dosa-dosa mereka, ya, demikian. Ya, juga apa misalkan, ya, di antara ibadah yang berkaitan dengan kubur apa? Ya, kita mengiringi jenazah sampai kuburan dengan, ya, ritual yang sudah dicontohkan Nabi SAW. Misalkan saat setelah dikuburkan didoakan, ya, Allahumma, ya, antum biasanya doanya apa? Allahumma gfir lahu, Allahumma tsabbithu, kan gitu aja yang paling pendek, ya. Minta agar beliau diampuni dan beliau diteguhkan oleh Allah saat, ya, menjawab pertanyaan para malaikat. Nah, ya, jadi sekali lagi jamaah, kita tidak mengingkari ibadah yang disyariatkan di kuburan. Tapi apa yang kita ingkari adalah yang Rasulullah khawatirkan, Rasulullah larang, yakni apa? Menyikapi kuburan dengan tindakan-tindakan yang salah dan berlebihan. Nah, kemudian di antara poin yang penting juga, ya, hadis tadi menunjukkan bahwasanya keburukan manusia itu bertingkat-tingkat. Ya, maka apa? Para ulama sudah menjelaskan kalau muslim kita cintai sebagaimana orang muslim, ya. Dan jika dia melakukan keburukan, kita pun benci dia sesuai dengan kadar keburukannya. Harus adil, gitu. Ya, jangan sampai karena apa? Nila setitik rusak susu sebelang, kan gitu. Ya, karena sebuah dosa, kesalahan yang ringan, misalkan satu kesalahan kemudian kita abaikan semua kebaikannya. Ya, macam orang-orang Khawarij, gitu. Kalau sudah lihat orang lain lakukan dosa besar langsung dikafirkan misalkan. Ya, wal'iyadzubillah. Nah, demikian yang bisa kita singgung pada kesempatan pagi hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan, ya. Baik, kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meler, tadi berapa menit kita baca? Nggak kelamaan kan? Pas ya? Karena khawatir kelamaan atau kecepatan. Oh ya sudah 1 jam, pas. Baru mulai langsung batuk. Ada yang mulai batuk pilek, ada selama mulai dari batuk.